Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan saya Putri Febrina, saya dari kelas 12 IPA 5. Di video ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, saya di sini akan menjelaskan dan membahas pada faktor eksternal, tepatnya pada bagian cahaya. Secara umum, pengaruh cahaya bisa dilihat dari 1. Intensitas cahaya atau kekuatannya. 2. Periode atau lama penyinaran cahaya disebut dengan fotoperiodisme. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari intensitas cahaya terlebih dahulu. Pada saat kita menanam tanaman dan meletakkannya di tempat yang berbeda, yang satu ditempatkan di tempat yang gelap, sedangkan yang lainnya ditempatkan di tempat yang terang. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Dan bagaimana dengan pertumbuhannya? Wah, ternyata pertumbuhan keduanya berbeda. Tumbuhan yang ditempatkan di tempat yang gelap lebih tinggi atau panjang dibandingkan dengan tumbuhan yang ditempatkan di tempat yang terang. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu, bagaimana sih proses pertumbuhan yang ditempatkan di tempat yang gelap lebih tinggi daripada tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang? Selain berperan dalam fotosintesis, cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pertumbuhan tumbuhan yang ditempatkan di tempat gelap dan terang. Tumbuhan yang berada di tempat yang gelap memiliki batang yang lebih tinggi atau panjang dan laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan di tempat yang terang. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan etiolasi. Jadi, etiolasi itu dapat diartikan pertumbuhan yang lebih cepat dan panjang jika tumbuhan ditempatkan di tempat yang gelap. Kenapa bisa seperti itu ya? Etiolasi itu merupakan sebuah bentuk respon ketika intensitas cahaya rendah, tumbuhan akan tumbuh lebih tinggi dari apapun yang menghalangi cahaya. Hal itu bertujuan agar tumbuhan memperoleh cahaya. Nah, selain dipengaruhi oleh cahaya, etiolasi juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Jika cahaya tidak tersedia, auksin akan tersebar merata dan membuat laju pertumbuhan makin jadi lebih cepat yang menghasilkan batang lebih tinggi atau panjang. Meskipun batangnya panjang, tapi batang tersebut tampak lemas dan pucat. Daunnya juga mengalami klorosis. Apabila kondisi tersebut terjadi terus-menerus, maka tumbuhan akan mati. Hal tersebut terjadi karena 1. Produksi klorofil sedikit, 2. Fotosintesis tidak maksimal sehingga tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Maka, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh intensitas cahaya, jika intensitas cahaya cukup, maka tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika intensitas cahaya rendah, maka akan terjadi etiolasi. Oke, penjelasan mengenai intensitas cahaya sudah. Sekarang saya akan menjelaskan dan membahas tentang periode penyinaran cahaya atau fotoperiodisme. Panjang penyinaran pada suatu tumbuhan yang akan menimbulkan suatu respon yang disebut dengan fotoperiodisme. Responnya dapat bermacam-macam, seperti perbedaan kemampuan berbunga, kemudian pertumbuhan dan perkembangan akar, lalu perbedaan proses reproduksi tumbuhan, dan terjadinya dormansi biji. Nah, respon-respon tersebut dapat dikendalikan oleh pigmen fitokrom yang mampu mengabsorpsi cahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa panjang penyinaran dan lama siang pada setiap negara itu berbeda-beda ya. Seperti di daerah tropis, panjang penyinaran matahari bisa mencapai 12 jam. Sementara di daerah 4 musim, panjang penyinaran sekitar 12 jam sampai 20 jam. Nah, perbedaan panjang penyinaran tersebut dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk menghasilkan bunga. Jadi, berdasarkan panjang penyinaran terhadap kemampuan tumbuhan menghasilkan bunga, tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok.
Apa saja ya kelompoknya? Kelompok yang pertama adalah tumbuhan berhari pendek, yaitu tumbuhan yang dapat berbunga jika panjang penyinaran lebih pendek daripada periode gelap. Dapat dikatakan periode gelapnya lebih panjang daripada periode terang. Ketika tumbuhan berhari pendek ditempatkan periode terang lebih panjang daripada periode gelap, tumbuhan tidak akan berbunga, meskipun periode terang diperpanjang daripada periode gelap. Dengan menggunakan berkas cahaya, buatan tumbuhan tetap tidak akan berbunga. Nah, contoh pada kelompok tumbuhan berhari pendek ini ialah bunga krisan, dahlia, katsuba, stroberi, aster, kopi, ubi jalar, dan tembakau. Kemudian, kelompok yang kedua adalah tumbuhan berhari panjang, yaitu tumbuhan yang dapat berbunga jika panjang penyinaran lebih panjang dari periode gelap. Dapat dikatakan periode terangnya lebih panjang daripada periode gelap. Ketika tumbuhan ini ditempatkan di periode gelap yang lebih panjang daripada periode terang, tumbuhan tidak akan berbunga. Namun, jika periode gelapnya diperpendek secara buatan dengan berkas cahaya, tumbuhan ini akan mampu berbunga. Nah, contoh pada kelompok tumbuhan berhari panjang ini ialah gandum, oat, bayam, lobak, kol, beet, dan selada. Nah, kelompok yang ketiga adalah tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang tidak bergantung pada panjang penyinaran untuk berbunga. Akan tetapi, tumbuhan jenis ini akan berbunga jika sudah mencapai tahapan pematangan tertentu. Contoh pada kelompok tumbuhan berhari netral ini ialah mawar, bunga matahari, tomat, jagung, pepaya, lada, dan padi. Nah, dari penjelasan dan pembahasan pengaruh penyinaran cahaya terhadap pembungaan pada suatu tumbuhan sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok tumbuhan, yaitu 1. Tumbuhan berhari pendek, 2. Tumbuhan berhari panjang, 3. Tumbuhan berhari netral. Perlu diingat, walaupun namanya tumbuhan berhari pendek, panjang, dan netral, akan tetapi tetap harus memperhatikan kedua periodenya. Jangan hanya fokus pada periode terang saja, maupun sebaliknya. Baiklah, hanya itu saja pembahasan dan penjelasan materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tepatnya pada faktor eksternal pada bagian cahaya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.